Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita sebetulnya menaikkan segala puji hormat kepada Tuhan, karena kita datang di tempat ini bukan suatu kebetulan, tetapi karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan kita, memberikan kita kesempatan, Tuhan memberikan kita waktu, sehingga kita boleh datang ke tempat ini untuk berbakti kepada Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah kita dengan hati penuh sukacita, dengan hati penuh penyembahan kepada Tuhan, menaikkan setiap pujian kepada Tuhan. Mari nyatakan pujian kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahwa Dialah Yesus, Sang kebenaran, yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberikan kita hidup. Mari kita naikkan pujian kita. Di akhir lagu pujian kita bersatu di dalam doa pembukaan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami perlu Kau Tuhan, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku terang memandangmu, tiada bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yang menyelamatkan Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu.
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali dikatakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita bersama di dalam doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengar. Nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat pujian penyembahan lebih dalam di hadapan Tuhan. Dan di akhir lagu pujian kita, Bapak Pendeta Perhatian Areva memimpin kita dalam doa penyerahan. Mari kita nyatakan pujian kita dengan sungguh-sungguh, dengan segala kerendahan hati kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Mari kita menyenangkan Tuhan dengan penyembahan kita. Semua karena anugerah Tuhan, hari ini kita boleh ada. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebatnya kita, hanya karena Roh Tuhan yang menuntun setiap kita, yang menguatkan setiap kita. Nyatakan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu hari ini.
Yesus makin bertambah mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua, ku lepas semua aku untuk mendengar kehendak diriku, mengiringmu, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya kenang selalu. Katakan pujian kita lebih sungguh-sungguh, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kuat kami, karena waktu, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, ku bawa hatiku menyembah-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendak-Mu.
dalam ibadah yang mau kami laksanakan Tuhan Yesus. Kiranya di sepanjang peribadatan kami hari ini Tuhan akan menolong hidup kami. Kami ada tetap di dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan tolonglah peribadatan kami dari mengawali ini Tuhan sampai mengakhirinya. Kiranya ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Akan pemberitaan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pimpinan jemaat. Kiranya Tuhan berkati. Kiranya Tuhan akan mengurapinya dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu akan menjadi firman yang menuntun kehidupan kami terus ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu. Saya yakin kita ada di tempat ini bukan secara kebetulan, bukan karena kekuatan kehebatan kita, tetapi karena Tuhan, karena anugerahnya, karena Tuhan memanggil kita. Kita yakin bahwa kita datang karena Tuhan memanggil kita. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian kita. Dengar Dia panggil nama saya. Amin. Mari kita semua jemaat bangkit berdiri ini. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan, kita berdoa. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil. Oh bilanglah. Oh bilanglah. Katakan. Oh bilanglah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah. Oh bilanglah. Oh bilanglah. Oh bilanglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilang. Ku jawab ya, ya. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ya Tuhan. Ku jawab ya, yes, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sekali dikatakan, dengar Dia panggil nama saya. Oh, 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 oh. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil. Oh bilanglah. Oh bilanglah. Oh bilanglah. Oh bilang Yesus. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilang. Oh bilanglah. Oh bilanglah. Oh bilanglah. Oh bilanglah. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilang. Ku jawab. Ku jawab ya, ya. Jawab kepada Tuhan. Ku jawab ya, ya. Katakan sekali lagi. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya.
kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Dan sembari menunggu hambanya Bapak Guru Begi yang memimpin kita di dalam doa, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Ajarilah kami Tuhan. Haleluya. Kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Kami mau memberikan hati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengenal bahasa cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ajarilah kami. Andai kata bulan yang mulia, jika tanpa kasih cinta, apa berguna? Andaikan aku pahami, andaikan aku pahami bahasa semua, bahasa semua hanyalah bahasa cinta. Setiap hati ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kami rindu setiap saat Tuhan mengajarkan kami tentang cinta-Mu Bapa.
Kami bersyukur di sepanjang hidup kami, penyertaan dan kasih cinta Tuhan melimpah atas hidup kami. Wujud kasih Allah nyata bagi kami ketika kami ada di hadirat-Mu berkumpul bersama-sama. Betapa mulianya kasih-Mu yang melimpah atas hidup kami. Kami tidak bisa menghitungnya, betapa besarnya dan betapa dalamnya kasih. Tidak ada kata selain kami mengucap syukur kepada Allah kami. Terima kasih Bapa kebaikan. Saat ini kami memberikan hidup kami sebagai persembahan kami di hadapan Tuhan. Dan kami telah menerima berbagai macam berkat-berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami mengembalikan sebagian yang Engkau berikan. Walaupun tak sebesar yang Engkau berikan dan tidak sepadan semua yang Engkau berikan, kami memberikan dengan tulus hati, ikhlas kehadiran Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami Bapa, semoga Tuhan menerima. Tuhan memberkati persembahan kami berguna bagi gereja-Mu. Begitu juga umat-Mu yang akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Ya Bapa, Tuhan melihat mereka. Tuhan membalaskan kepada mereka semua yang mereka berikan bagi Tuhan. Dan yang tidak sempat juga memberikan, kami yakin Tuhan akan terus melimpahkan berkat-Mu atas hidup mereka. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan, ya Bapa, kami mohon rahmat daripada surga mengalir kepada hamba. Kau pakai hamba menjadi alat agar setiap rahasia firman-Mu akan terucapkan dan boleh kami dengarkan, sehingga melalui firman-Mu kami boleh kuat, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Bapa, ambil alih semua pemberitaan firman. Segala kuasa jahat, kuasa iblis yang ingin mengganggu kami menolak dalam nama Yesus Kristus. Berkuasalah Allah dalam nama Yesus saat kami mendengar firman. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan segera memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sembari menjalankan persembahan, kita angkat pujian bagi Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku berharap Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku berharapan. Kini ku persembahkan
berarti bila diganti dengan kasih. Namun ku ingin dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hatiku. Terima kasih untuk persembahannya, akhirnya Tuhan memberkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, mari kita siapkan bejana hati kita untuk menerima taburan benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak pimpinan jemaat. Marilah kita persiapkan hati kita, kita lapangkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan lagu pujian bagi Tuhan. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita sambut firman Tuhan. Mari kita semua berdiri di hadapan Tuhan.
sampai selama-lamanya, selama hayat masih di kandung badan Tuhan. Kami rindu mengikuti Engkau Tuhan, karena kami percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, dan hanya kebinasaan yang dihadapi setiap orang yang di luar daripada Yesus. Terima kasih hari ini Tuhan, kami ingin ditaburi oleh firman Tuhan, kami ingin dilawat oleh firman-Mu. Berkati kami Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini boleh tertabur, bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga membuahkan buah-buah yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami menyambut berkat Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Silakan Bapak Ibu. Shalom. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan hari ini dengan sukacita kita bisa kembali beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Dan saya melihat tadi ekspresi Bapak Ibu sekalian bisa menyembah Tuhan, ya, berdoa dan memandang kepada Tuhan. Ya, karena memang kita ini Tuhan ciptakan buat apa? Memang untuk memuji Dia. Haleluya. Hanya untuk memuji Tuhan. Ya. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Pak Lambo Sihaan dan Ibu beserta anak-anak. Yang puji Tuhan, beliau ini adalah tim kerja dengan saya. Cuma beliau di provinsi, saya di kecamatan. Luar biasa. Beliau juga kerja di Pemprov DKI. Puji Tuhan mau bergabung dengan kita di tempat ini. Dan itu kerinduan saya selama ini. Ada baiknya kalau misalnya ada teman-teman kerjaan saya itu yang bisa bergabung dengan kami untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Dan puji Tuhan, hari ini sudah bisa hadir. Dan sekali lagi selamat datang Pak dan Ibu untuk bisa bergabung beribadah di tempat ini. Dan nanti kepada para pengerja, Pak Pendeta, Pak Guru dan semua, karena sudah mulai ada anak kecil, kita ada kerinduan dari kemarin-kemarin memang memulai sekolah minggu. Nah, cuma karena belum ada orang-orang yang bisa diajari. Nah, sekarang karena sudah ada, silakan nanti dirapatkan para pengerja untuk memulai sekolah minggu di tempat ini. Pak Guru, silakan Pak Guru nanti yang dibicarakan dengan para pengerja. Ya, oke Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat datang semuanya. Puji Tuhan. Hari ini kita ada kesempatan kembali untuk beribadah. Ya. Dan sebentar lagi nanti kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Ya, karena kita percaya kita adalah anak-anak yang sudah ditebusnya, dan melalui tubuh dan darahnya itu membuktikan bahwa kita ikut dalam penderitaannya. Dan dengan kita makan tubuh dan darah Yesus, itulah tandanya kita siap untuk diselamatkan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya angkat tema murid Kristus sejati. Ya, murid Kristus sejati. Bicara murid, saya coba memberikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya melihat namanya seorang murid yang sejati, biasanya itu akan tunduk dan patuh terhadap setiap yang diajarkan oleh gurunya. Ya. Contohnya saja, yang sering kita kenal dan sering kita tahu adalah misalnya perguruan silat. Nah, saya cari coba searching perguruan silat itu seperti apa. Ternyata untuk jadi murid di perguruan silat banyak aturan-aturannya saudara sekalian. Ya, harus begini, tidak boleh menjatuhkan pimpinan, kemudian tidak boleh menjelekan, tidak boleh membuka aib, kemudian harus punya akhlak yang baik, baru bisa diterima dan menandatangani surat pernyataan, baru bisa diterima sebagai murid. Itu hanya murid perguruan silat. Nah, bagaimana untuk menjadi murid Kristus yang sejati? Yang pasti, untuk menjadi murid Kristus yang sejati, kita harus seperti Dia. Kristus adalah pribadi yang kudus dan suci. Berarti kalau kita juga mau jadi murid Kristus, kita harus memiliki hidup yang kudus dan suci. Memang tidak ada manusia yang kudus, tidak ada manusia yang suci sampai saat ini. Tetapi dengan kita mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus, kita harus belajar untuk
menjadikan hidup kita ini menjadi kudus, suci, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman. Jadi pengikut Kristus bukan hanya sekedar jadi pengikut Kristus, ada syarat-syaratnya. Harus bisa seperti Kristus. Makanya kalau ada yang menamakan dirinya seorang Kristen, tapi kehidupannya lebih liar daripada orang-orang di luar sana yang tidak beragama, saya katakan itu bukan Kristen. Hanya di atas KTP aja dia Kristen, padahal yang sebenarnya dia jauh lebih bejat, dia jauh lebih liar, dia jauh lebih jahat daripada orang-orang yang tidak beragama. Hari ini mari kita belajar bagaimana sebenarnya murid Kristus yang sejati. Kita baca. Ya, kita baca dari Lukas pasal 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ini perkataan Yesus ketika memanggil para pengikutnya. Dia mengatakan kepada pengikutnya begini, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus berani bayar harga. Kalau kamu mau berani bayar harga, kalau kamu siap bayar harga, maka barulah engkau dikatakan bisa mengikut aku. Kalau enggak, berarti kamu bukan pengikut aku yang sejati. Makanya dia memanggil seluruh pengikutnya. Apa katanya? Setiap orang yang mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Nanti saya akan jelaskan menyangkal diri itu apa. Mematikan keinginan dunia, mematikan keinginan daging, menyalibkan daging ini. Nanti saya jelaskan apa sih keinginan daging itu apa. Lalu memikul salibnya. Apa memikul salib? Memikul salib itu penderitaan kita. Ketika kita datang beribadah di tempat ini, pasti ada yang mengejek kita. Wih, gereja terus. Wih, orang suci. Orang kudus. Wih, macam-macam. Apalagi kalau kita megang Alkitab. Wih, isi kerajaan surga. Itu penderitaan saudara sekalian. Apalagi kita di tengah-tengah masyarakat yang bermacam-macam latar belakang etnis, agama dan sebagainya. Ketika kita melakukan yang benar aja kita disalahin, apalagi melakukan yang salah. Itulah salib dan harus jadi contoh teladan dimanapun kita berada. Lalu mengikut aku. Setelah siap menyangkal dirinya, setelah siap memikul salib, baru kata Yesus, barulah ikutlah aku. Haleluya. Nah, ini saudaraku sekalian. Ada beberapa hal yang perlu dipelajari di sini. Yang pertama, dari nats sebab kita bacakan, Yesus menawarkan hak istimewa untuk menjadi muridnya seumur hidup. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita mau jadi murid Yesus, itu tadi ada 3 yang harus kita kerjakan. Menyangkal diri, memikul salib, baru mengikut Yesus. Nah, ini hak istimewa yang Yesus tawarkan bagi kita. Hak istimewa. Nah, kalau kita siap, maka hak istimewa ini akan menjadi bagian kita, akan menjadi murid Yesus seumur hidup kita. Lalu salib tadi saya katakan, apa salib di sini? Yaitu kesusahan dan penderitaan demi kerajaan Allah. Ya, tentu pasti ketika kita sudah mulai berjalan dalam jalan yang lurus, jangan harap kita terhindar dari masalah. Justru ketika kita mulai jalan dalam jalan yang lurus, banyak sekali tantangan-tantangan yang kita dapat, saudara sekalian. Kita diejek, kita dihina, kita difitnah, ya, kita dilecehkan, kita dikucilkan. Itulah salib. Ya, penderitaan demi apa? Dan kita lakukan ini buat apa? Kita rela menderita buat apa? Demi kerajaan Allah. Amin. Demi kerajaan Allah, saudara sekalian. Lalu Yesus juga tahu bahwa proses mengikutinya bukanlah hal yang mudah di tengah-tengah dunia yang membenci Yesus. Ingat, di luar sana banyak yang tahu bahwa Yesus itulah Tuhan, tapi tidak mau percaya. Jadi kalau saudara sekalian hari ini bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, itulah suatu anugerah. Puji Tuhan, anugerah. Karena banyak yang tahu bahwa Yesus itulah Tuhan, tapi mereka nggak mau percaya.
Kenapa? Yang memang firman Tuhan mengatakan mereka itu memang orang-orang fasik yang nanti akan dipersiapkan seperti seolah-olah nanti ditaruh di gunung yang licin, dan suatu saat mereka kepleset, jatuh dan hancur lebur. Jadi nggak usah kaget, nggak usah iri kalau ada orang-orang sampai saat ini belum percaya kepada Yesus. Nggak usah iri. Mereka itu nanti sudah Tuhan siapkan mereka di atas gunung yang licin. Suatu saat nanti mereka akan kepleset, mereka akan jatuh dan hancur. Ada firman Tuhan mengatakan seperti itu. Ya. Lalu saudara sekalian, hal yang perlu kita pelajari dari ayat yang baru kita baca. Ini komitmen pada Kristus berarti menanggung salib setiap hari. Harus menanggung salib setiap hari. Harus memikul salib setiap hari. Menyerahkan harapan kita, menyerahkan impian kita, harta benda kita, dan mungkin juga nyawa kita kepada Kristus. Artinya apa? Kalau kita sudah menaruh harapan kita, impian kita kepada Kristus, berarti kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Kita harus menjaga kesucian kita. Kenapa? Kita sedang berharap kepada yang suci, yang kudus, yang agung. Nah, kalau kita nggak kudus, nggak suci, Tuhan tidak akan pernah mendengarkan pergumulanmu. Tuhan tidak akan pernah mendengarkan keluhanmu. Mau kamu jungkir balik juga berdoa setiap hari, mau kamu tidur di gereja untuk berdoa, tapi hidupmu nggak benar, itu semua sia-sia. Tapi kalau kamu jaga kesucian hidupmu, kekudusan hidupmu, lalu kamu menaruh harapanmu kepada Kristus, maka percayalah, janji Tuhan itu tidak pernah meleset. Apapun pergumulanmu, percayalah, jawabannya ada di dalam Kristus. Puji Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, ini hal-hal yang perlu kita pelajari dari nats yang baru kita baca. Memikul salib setiap hari, maksudnya apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya saya juga bangga melihat Pak Lambo Siahaan ya, menikah dengan seorang ibu. Mau tahu? Ibu kita ini dari agama seberang, orang Sunda, ya Bu ya, orang Sunda, sudah menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, kemarin suaminya bicara dengan saya bangga dengan istri saya, Pak. Justru beliau dari agama seberang, dia lebih sungguh-sungguh, doanya lebih lancar, kesaksiannya lebih lancar. Ingat ya, jangan kalah yang sudah lama-lama ini yang dilahirkan di dalam Kristen. Jangan kalah sama ibu yang baru menerima Yesus. Kan firman Tuhan mengatakan, nanti yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Jangan nanti yang lama-lama jadi tertinggal, yang baru justru itu yang diselamatkan. Ya, saya senang yang menerima Yesus. Makanya saya bilang, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak mudah. Walaupun dia tahu itu Yesus itulah Tuhan, tapi belum tentu dia percaya. Kalau ada yang percaya, itu suatu anugerah. Puji Tuhan, anugerah dari Tuhan, saudara sekalian. Nah, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu memikul salib, lalu menyerahkan hidup kita mengikuti Dia dengan pengorbanan. Mengikuti Yesus adalah penuh pengorbanan, saudara sekalian. Jadi jangan pikir mengikuti Yesus justru jalan kita mulus, lancar dan sebagainya. Banyak cobaannya. Kalau kita di jalannya lurus, banyak hambatannya, banyak tantangannya. Nah, justru kalau kamu menghadapi tantangan, hambatan, berarti jalanmu sudah benar. Engkau menipu, engkau berbohong, hatimu tertegur. Salah itu dosa, berarti jalanmu sudah benar. Tapi kalau ada orang yang menipu, berbohong, membohongi istri, membohongi suami, membohongi anak-anak, membohongi orang tua, dan aman-aman aja, merasa tidak bersalah, justru perlu dipertanyakan, ada apa dengan imanku? Jangan-jangan imanku nggak benar nih. Saya lagi berbuat salah kok aman-aman aja. Nah, saudara sekalian, jadi kalau saudara menghadapi tantangan, masalah ketika mengikut Yesus, berarti jalan hidup saudara sudah benar. Puji Tuhan. Kalau jalan hidup saudara sudah benar juga, kalau dikatakan puji Tuhan, pasti semuanya jawab haleluya. Puji Tuhan. Berarti jalan hidupnya sudah benar. Ya. Pilihan antara menyangkal diri atau mementingkan diri sendiri. Kita boleh ada pilihan. Apakah engkau mau menyangkal diri atau mementingkan diri sendiri? Kalau menyangkal diri tadi apa? Mematikan
mementingkan keinginan duniawi kita atau mementingkan diri sendiri. Tuhan kasih pilihan kok. Kan Tuhan kasih free will, hak bebas. Namun ingat, pilihan itu akan menentukan nasib akhir hidup kita. Nah, kalau kau memilih menyangkal dirimu, maka nanti ketahuan nasib akhir hidupmu adalah hidup yang kekal. Tapi kalau kau memilih mementingkan diri sendiri, dipastikan juga nasib akhir hidupmu adalah pasti akan kebinasaan. Ingat, daging ini berontak. Ketika kita hidup benar, daging berontak. Ngapain kamu hidup benar? Ngapain kamu mengikuti Yesus? Ngapain kamu ibadah? Ngapain kamu melayani? Kamu terperangkap, mending kamu bebas. Itulah daging berontak. Nah, firman Tuhan katakan, sangkal itu, matikan itu, supaya engkau bisa melakukan kehendak Allah. Puji Tuhan. Itu memikul salib setiap hari. Saudara sekalian, syarat-syarat mengikut atau menjadi murid Kristus, apa syaratnya? Harus lahir baru. Kalau kau menjadi pengikut Kristus, kalau kau menjadi murid Kristus, engkau harus lahir baru. Apa itu lahir baru? Penyatuan antara Allah dengan manusia dan intim dengan Kristus. Itu hidup baru. Tahu kopi? Tahu gula? Kalau belum itu dicampur, disatukan di dalam air, maka gula sendiri, kopi sendiri, masih bisa dipisah-pisah. Tapi ketika sudah disatukan di dalam air panas, ya, maka tidak bisa lagi tahu mana kopi, mana gula. Udah nyatu. Tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, seperti itulah yang dimaksud di sini. Kita dengan Allah itu harus menyatu. Nggak boleh terpisah lagi. Suami dengan istri harus nyatu, harus intim, nggak boleh terpisah lagi. Kalau terpisah, disitulah masuk iblis. Dikatakan, jangan kasih celah kepada istri, kepada iblis. Suami istri kalau sudah mulai renggang, itu kesempatan bagi iblis untuk masuk. Hati-hati saudara sekalian. Makanya suami istri itu kalau berantem udahlah, jangan sampai matahari terbenam. Kalau sampai matahari terbenam, iblis datang mengipas-ngipas. Gimana caranya supaya rumah tangga ini hancur? Jadi jangan kasih celah, nanti iblis masuk. Kenapa kalau dibilang iblis, Westa kayak nggak terima? Enggak, iblis itu jelek Westa ganteng kok. Ya saudara sekalian, menyatu. Tadi saya katakan seperti kopi dan gula, kalau sudah nyatu nggak bisa dipisah lagi. Nah, Tuhan menghendaki kita seperti itu. Kalau mau lahir baru, engkau harus menyatu dengan Kristus, intim dengan Kristus, sehingga dikenal dan dikasihi Allah. Kalau kamu dikenal, kalau kamu dikasihi Allah, engkau harus menyatu. Nggak boleh pisah, nggak boleh ada celah sedikit pun. Bagaimana cara engkau menyatu dengan Kristus? Bersekutu. Engkau jangan malas-malasan datang kepada Tuhan. Engkau jangan malas-malasan beribadah. Jangan malas berdoa. Jangan malas baca Alkitab. Kalau engkau sampai malas, maka ada celah, iblis masuk. Dia akan menggoyah imanmu, saudara sekalian. Jadi itu syarat jadi murid Kristus. Harus lahir baru dengan cara menyatu dengan Kristus, intim dengan Kristus, sehingga engkau dikenal dan dikasihinya. Puji Tuhan. Nah, mengapa rohani orang Kristen tidak berkembang? Itu pertanyaan. Ada kan yang dari lahir jadi Kristen, tapi sampai besarnya gitu-gitu aja ya imannya. Ditanya soal firman Tuhan nggak ngerti. Ditanya soal kebenaran nggak ngerti. Ditanya siapa Tuhanmu? Ya dengar-dengar si Yesus. Loh, kenapa kamu percaya sama Yesus? Bukan Yesus itu manusia. Udahlah, kan itu kan agama orang tua. Lu nggak usah ditanya-tanya lah, percaya saja. Tahu nggak? Percaya tanpa mengerti itulah iman yang konyol. Ya, percaya tapi nggak ngerti. Kenapa kamu percaya kepada Yesus? Ya, dengar-dengar dia itu Tuhan kok. Loh, kok kamu tahu Tuhan? Dia dilahirkan kok. Itu manusia loh. Udah nggak usah dibahas lah. Agama itu tidak perlu diperdebatkan. Nah, itu kan bahasa klasiknya seperti itu. Saya mau katakan, jadi orang Kristen harus jadi orang Kristen yang cerdas. Haleluya.
harus mengerti kenapa kamu beriman kepada ini, kepada Yesus. Kamu harus tahu. Jangan seperti beli kucing dalam karung. Beli kucing dalam karung, lalu ditanya, beli kucing dong, dikasih, tapi karungnya ditutup. Ini kucing kan? Iya, udah saya percaya kucing. Pas dibuka di rumah, apa isinya? Ular kobra. Sama kayak gitu. Percaya tapi nggak ngerti apa yang dia percaya, apa yang dia yakini. Nah, saudara sekalian, mengapa rohani orang Kristen tidak berkembang? Karena tidak mau belajar nih. Mereka tidak bersedia diajar sebagai murid Kristus. Mereka tidak bersedia intim dengan Kristus. Mereka tidak bersedia menyatu dengan Kristus. Jadi mengatakan dirinya Kristen, nggak mau belajar. Pokok pentingnya belajar melepaskan hak. Harusnya begitu. Kalau mau jadi murid Kristus, harus belajar melepaskan hak itu. Apa hak itu? Nanti saya sampaikan. Ya, ini haknya ya. Saya maksud di sini. Ya. Nah, ini ya nanti ya. Ada 3 langkah menjadi murid Kristus. Pertama, tadi yang saudara kita baca, menyangkal diri. Ya, artinya mau melepaskan hak. Nah, ini nanti kita bahas nih. Mau melepaskan hak atau mematikan keinginan daging, mengadili diri. Tahu nggak mengadili diri? Diri ini yang penuh dosa. Diri ini yang suka nipu, yang suka bohong, yang suka main tangan, yang suka main tendang. Apa lagi? Tanya sama istrinya, Papa di mana? Oh, ini lagi sibuk banget ini rapat. Padahal di mana? Sama pacarnya katanya. Astaga bang, astaga. Di sini mah nggak ada bapak-bapak yang pacaran di sini di luar, nggak ada. Puji Tuhan di sini semua bapak-bapak yang sangat setia. Haleluya. Haleluya. Cowok-cowoknya juga setia. Jelas. Di sini maksudnya setia di sini. Maksudnya keluar dari sini. Di luar nggak tahu. Mengadili diri. Diri kita yang penuh dosa, yang suka menipu, yang suka berbohong, ya, yang suka menyakiti orang lain, yang suka memfitnah, yang suka dusta, itu yang dimaksud. Kalau mau jadi murid Kristus, itu harus disangkal, matikan. Nggak boleh lagi berbohong, nggak boleh lagi dusta, ngerti ya? Nggak boleh lagi melakukan hal yang jahat. Nanti engkau tidak layak jadi murid Kristus. Buat apa? Untuk mengedepankan kehendak Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau engkau tidak mau mematikan dagingmu, engkau tidak akan pernah bisa mengedepankan kehendak Allah. Kalau engkau masih mau menghidupkan kedaginganmu, berarti engkau tidak punya hak untuk mengedepankan kehendak Allah. Dan engkau juga tidak akan layak di hadapan Allah. Ya. Hak apa yang harus dilepaskan? Ini saudara sekalian. Tadi saya bilang melepaskan hak. Apa hak yang harus dilepaskan? Galatia 5:19-21. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa? Percabulan, itu harus dilepas. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, apalagi penyembahan berhala. Tahu nggak penyembahan berhala? Sekarang kan udah nggak ada lagi patung lah yang harus disembah. Penyembahan berhala itu apa? Ketika kerjaan lebih kita utamakan dari Tuhan, itu berhala. Ketika anak, ketika suami, ketika istri, ketika uang kita, mobil kita, motor kita lebih kita utamakan daripada Tuhan, itu berhala. Sekarang udah nggak ada lagi penyembahan berhala, menyembah pohon, udah nggak ada. Sekarang itu apa yang lebih kita utamakan dari Tuhan, itu berhala. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Nah, sering berseteru dengan orang. Kenapa? Karena mulut ini nggak bisa dijaga. Baru dia dengar sana, belum tahu kepastiannya udah ngomong kemana-mana. Akhirnya terjadi perseteruan, perselisihan, iri hati. Orang lain yang beli mobil, dia yang kepanasan. Orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan, meriang. Kenapa? Tetangganya beli kulkas. Itu apa kalau bukan iri hati? Amarah, dikit-dikit marah. Lihat ini marah, lihat itu marah. Nggak ada yang benar di matanya. Semua salah. Amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Di sini nggak ada yang mabuk ya?
Haleluya. Haleluya. Sini nggak ada yang mabuk ya, haleluya. Haleluya. Sini nggak ada yang mabuk ya, haleluya. Haleluya. Saya percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Ya. Kemabukan, pesta pora. Pesta pora itu sebenarnya Tuhan tidak mau loh. Boleh berpesta, yang penting jangan hura-hura. Pesta pora dan sebagainya. Inilah yang Tuhan maksud, hak yang harus kita lepaskan. Ini kan keinginan daging kita nih, pengen. Tuhan katakan lepaskan itu. Kalau kamu mau ikut aku, lepaskan hak itu. Sangkal diri. Ya. Disinilah letak bayar harganya saudaraku, yaitu melepaskan hak kita manusia lama kita untuk memperkenankan Tuhan Yesus. Kalau kau tidak menyangkal itu, maka Tuhan Yesus tidak akan berkenan. Lalu bayar harga di sini artinya memberikan milik atau melepaskan yang menjadi hak kita. Ini namanya ada unsur pengorbanan. Ya, untuk melepaskan hak-hak ini kan pengorbanan saudaraku sekalian. Berat sebenarnya. Aduh, harusnya kan aku ini pengen bebas. Harusnya kan aku pengen minum-minum di luar nih. Harusnya kan aku ini pengen main judi. Harusnya aku itu pengen jalan-jalan sama teman. Padahal harus ke gereja. Aduh, itu pengorbanan kan? Pengorbanan saudaraku sekalian. Tapi itu harus kita bayar kalau mau jadi murid Kristus. Pepatah modern begini. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu pepatah modern dan enak kan? Ya, muda enakan foya-foya, tua pengen kaya raya, nanti kalau mati masuk surga. Enak ya? Nggak ada perjuangan. Jadi kalau di sini mengikut Tuhan itu hanya sebatas aku dan aku. Bukan Tuhan dan Tuhan enggak. Aku pengen foya-foya, aku pengen kaya, aku pengen masuk surga. Tidak mau bayar harga. Yang penting aku ke gereja yuk, aku pengen ke sana. Melayani yuk, aku pengen ke sana. Ini yuk, aku pengen ini. Nggak mau bayar harga. Tapi mau masuk surga. Mau jadi sarjana tapi nggak mau kuliah. Ya, kalau nggak belajar, nggak kuliah, lalu tiba-tiba dapat ijazah sarjana, itu namanya apa? Ijazah? Ya. Jadi kalau mau masuk surga harus bayar harga, saudaraku sekalian. Haleluya. Kalau mau masuk surga bayar harga. Jangan mau masuk surga tapi nggak mau bayar harga, yang mau berkorban untuk Tuhan. Ya. Jangan mudah foya-foya. Di sini kan banyak anak muda yang sudah kaya-kaya ini. Udah banyak ini duit-duitnya semuanya. Amin. Tapi saya nggak pernah ditraktir sih ya. Ya, bercanda. Jangan nanti kalian patungan buat traktir lah. Jangan. Suka ada kepikiran juga sih. Udah lanjut. 2. Memikul salib setiap hari. Itu tadi saya katakan. Mengambil atau menanggung satu beban yang tidak enak karena kita melepaskan hak kita. Filipi pasal 3 ayat 7-8. Di situ dikatakan Rasul Paulus mengatakan, semua itu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Yang dulu katanya dulu katanya pengen hura-hura, pengen foya-foya, tidak mau ibadah, pengen bebas, pengen main sama teman, pengen kaya, dia katakan apa? Semua itu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Haleluya. Nah saudaraku sekalian, kalau sekarang kita masih mengejar-ngejar kekayaan, mengejar jabatan tinggi, mengejar ini, mengejar itu, Rasul Paulus sudah meninggalkan itu. Dia mengatakan itu semua kuanggap sampah. Lah, justru yang Rasul Paulus tinggalkan, yang Rasul Paulus anggap sampah, kok kita kejar-kejar sekarang? Mengatakan semua itu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Itulah memikul salib. Jadi tadi saya katakan memikul salib setiap hari, penderitaan, ya. Kita dihina, kita difitnah, kita dilecehkan, dikucilkan demi untuk mengikut Yesus. Memang itu yang harus kita alami. Karena Tuhan katakan, kalau mau ikut aku, pikulah salibmu setiap hari. Sangkallah dirimu. Ya. 3, mengikut Yesus. Bertindak dan mengiringi Yesus sesuai dengan kehendaknya seperti yang dilakukan Matius pemungut cukai. Matius itulah pemungut cukai. Pemungut cukai sama dengan riba kan. Ya, riba, dan ketika melakukan kerjaan seperti itu banyak disakiti, banyak tersakiti saudara sekalian. Artinya dia berdosa. Tapi ketika Yesus memanggil dia, Matius, ikutlah aku. Apa yang dilakukan oleh Matius? Langsung mengikut Yesus. Apa esensinya saudara sekalian?
ketika Tuhan memanggil engkau, tidak boleh berbantah-bantah. Haleluya. Haleluya. Berat ini kan? Ketika Tuhan memanggil engkau, tidak boleh berbantah-bantah. Haleluya. Haleluya. Masih berat. Ketika Tuhan memanggil engkau, engkau tidak boleh berbantah-bantah. Haleluya. Haleluya. Berarti engkau semua siap dipanggil oleh Tuhan. Amin. Kita ketemu di surga. Haleluya. Haleluya. Dan saudara-saudara sekalian, Matius orang berdosa, dia dipanggil Yesus. Matius, ikut aku. Apa dia bilang? Mau kemana Tuhan? Naik apa? Terus di sana nanti ada AC-nya enggak? Tuhan, nanti makan apa di sana? Matius nggak nanya-nanya. Matius, ikut aku. Oke Tuhan, ikut langsung. Artinya apa? Kalau Tuhan memanggilmu dalam pelayanan, dalam ibadah, dimanapun, kau harus berbantah-bantah. Ikut aja. Asal yang mengajak engkau, ayo ikut aku udah kemana? Itu tuh enak tuh bar di sebelah itu, minum-minum yuk. Nah itu nggak benar. Tapi ketika engkau diajak datang beribadah, datang kepada Tuhan, ikutlah. Matius ini Tuhan selamatkan, walaupun dia orang berdosa, karena dia tidak berbantah-bantah kepada Tuhan. Ya, ini 3 langkah. Jadi saudara sekalian, apa penghalang jadi murid Kristus sejati? Tadi saudara sebutkan ada 3 ya. Apa penghalangnya? Inilah penghalangnya, tidak melepaskan hak kita. Yang tadi itu Galatia pasal 5, 19-21, tidak mau melepaskan hawa nafsunya, tidak mau melepaskan percabulan, tidak mau melepaskan iri hati, tidak mau melepaskan perselisihan dan sebagainya. Makanya itu yang menghalangi dia jadi murid Kristus. Lalu tidak mau mengutamakan Tuhan, lebih penting mobilnya, lebih penting rumahnya, lebih penting motornya, lebih penting jabatannya, lebih penting duitnya daripada Tuhan. Nah, Tuhan nanti ajalah. Lalu mementingkan diri sendiri. Aku pengen ini, pengen itu. Hari ini ibadah, aku pengen ke sana dulu. Hari ini ibadah pelayanan, aku pengen ke mall. Aku pengen main sama teman. Itu namanya mementingkan diri sendiri. Itulah yang menghalangi saudara untuk menjadi murid Kristus sejati. Ya. Menjadi murid Kristus adalah sebuah keputusan. Mau jadi murid Kristus, bukannya sekedar duduk di gereja, bukannya sekedar datang beribadah, tapi ambil keputusan jadi murid Kristus. Suatu keputusan untuk melepaskan hak kita ke tangan Allah. Saudara sekalian, jadilah murid Kristus yang sejati. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya minta semua singa maju ke depan. Bagian juga maju ke depan. Silakan bantu menyanyikan pujian ini. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Silakan bagian maju ke depan. Saya undang sama Tuhan maju ke depan. Pak Guru, berarti Pak Pendeta lagi sakit ya. Silakan Pak. Kita masuk pada perjamuan hidup oleh anugerah. Bapak Ibu renungkan firman Tuhan, saudara sekalian. Jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh keinginan-keinginan dagingmu, keinginan-keinginan dunia ini, sehingga itu akan menghalangimu untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Ketika engkau lepas dari Kristus, percayalah, engkau tidak akan dapat apa-apa. Dan upahmu adalah hanya kebinasaan. Karena firman Tuhan mengatakan, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ambil keputusan untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Tinggalkanlah keinginan-keinginan dunia ini. Tinggalkanlah keinginan-keinginan dagingmu. Hak-hak keduniawimu itu lepaskan. Tidak ada gunanya. Itu hanya membawa kita pada kebinasaan. Mari kita aku menjadi buat Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Haleluya.
darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Oh, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib. kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan ku kasih-Mu memulihkan hidupku, Kuasa-Mu membangkitkan rohku. kuasa-Mu membangkitkan rohku, Darah-Mu telah tercurah bagiku. darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, Berdoa. kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu Tuhan nyata bagi hidup kami. Ketika kami hampiri tahta kudus, itulah yang memberanikan diri kami bahwa kuasa Allah telah ada bagi hidup kami. Darah-Mu yang tercurah menyucikan kami, ke kami menjadi kudus. Segala dosa perbuatan yang kami perbuat, yang memang seharusnya kamilah yang disalibkan menderita, tapi oleh karena kasih pengorbanan-Mu Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu dan layakkan kami memanggil Tuhan. Kami tahu tidaklah sesungguhnya hidup kami adalah tidak sesuci yang banyak hal yang kami perbuat, banyak dosa perkataan sikap kami yang menyinggung perasaan Tuhan dalam setiap hari. Dalam hari-hari kami melakukan pemberontakan terhadap Engkau. Tapi kasih-Mu melayakkan kami saat kami boleh bersekutu di hadapan Tuhan oleh karena Engkau baik. Ya Bapa, kami boleh mendengarkan sabda firman yang membawa kami hidup lebih intim lagi dengan Tuhan. Sebab kami yakin Tuhanlah di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Persekutuan intim inilah yang boleh kami andalkan dalam setiap langkah hidup kami, dan layakkan kami menjalani hari-hari hidup kami. Adapun makanan, minuman, tubuh yang ada di hadapan kami, jika sebentar kami akan mempergunakan, kami mohon kuasa daripada surga akan mengurapi yang ada di hadapan kami saat ini. Tuhan sucikan dalam nama Yesus Kristus, sehingga ketika kami mempergunakannya, kami makan dan minum, seluruh tubuh hidup kami diperbaharui menjadi baru,
segala kuasa jahat yang ada di dalamnya akan hancur dan tertolak dalam nama Yesus Kristus, sehingga hidup kami kudus dan suci. Terima kasih Bapa. Perbaharilah hidup kami hari ke hari, dan biarkanlah perjamuan ini kami mengingat penderitaan Tuhan, dan yang melambangkan kehidupan kami oleh kematian Kristus, kami boleh menang dan kami boleh hidup kembali dan kami melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai mainkan musik salibnya, nanti Bapak Guru akan membagikan perjamuan. Perjamuan diberikan kepada yang sudah dibaptis atau sidik ya. Yang belum mungkin jangan dulu ya. Yang sudah dibaptis atau sidik silakan menerima ya. Kita akan punya buat Tuhan salibnya teramat mulia. Silakan dibuka dulu anggur dan rotinya. Saya persilakan kasih waktu 1 menit. Silakan. Bapak yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus dimaknai sebagai tubuh dan darah Kristus yang telah tertumpah di kayu salib, dan sebagai sebuah pengakuan bahwa Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit bagi keselamatan umat manusia. Karena roti melambangkan tubuh dan anggur sebagai materai yang dikuduskan Yesus sebagai darahnya untuk penebusan dosa. Saya baca Yohanes pasal 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara sekalian, angkat roti di tangan kanan saudara. Dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti dimakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan anggur di tangan kanan saudara. Dengarkan firman Tuhan, angkat lebih tinggi dari kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur diminum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat pujian buat Tuhan. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Nanti kita akan berdoa. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Saudaraku sekalian, berikanlah cintamu, kasih-Mu kepada Kristus. Engkau telah menikmati tubuh dan darahnya. Jangan kau menyia-nyiakan keselamatan yang telah Tuhan tawarkan, berikan kepadamu. Biar kiranya rahmat Tuhan itu nyata dalam hidup kita, saudaraku sekalian. Cintailah Dia, cinta yang tulus, cinta yang murni kepada Kristus. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi, untuk tidak mencintai Dia. Haleluya. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbalik, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia,
Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai berkat-Mu. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ini merupakan doa kami Tuhan, supaya sepanjang hidup kami tetap setia kepada Tuhan. Kami ingin Tuhan Yesus, keinginan manusia kami ini kami matikan dalam hidup kami Tuhan. Keinginan daging kami Tuhan, biarlah kiranya kami boleh menyangkal hidup ini Tuhan. Inilah yang menghalangi kami datang kepada Tuhan. Ini yang menghalangi kami menjadi murid Kristus yang sejati. Kami rindu mematikan segala keinginan daging kami Tuhan. Kami rindu mematikan semua keinginan-keinginan duniawi kami. Kehidupan lama kami rindu mematikannya Tuhan. Jangan sampai itu menguasai kehidupan kami. Karena kami tidak akan pernah bisa menjadi murid Kristus yang sejati ketika kami masih hidup di dalam keinginan dunia ini Tuhan. Terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan, menguatkan kami, mengingatkan kami kembali, supaya kami boleh menjadi murid Kristus yang sejati, siap menyangkal diri ini, siap memikul salib dan mengikut Yesus. Jangan sampai ada dari kami bantah-bantah daripada perintah Tuhan. Seorang Matius pemungut cukai, meskipun dia hidup dalam dosa, tetapi ketika Yesus memanggil dia tidak berbantah-bantah dan langsung mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Langsung mengikuti panggilan Yesus. Kiranya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang tidak pernah berbantah-bantah dengan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami, apa yang Tuhan nasihatkan bagi kami lewat firman-Mu, kami tidak pernah berbantah-bantah. Kami mau melakukannya karena itu adalah sebagai bukti bahwa kami telah menyangkal diri ini, bahwa kami telah memikul salib. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami telah menikmati tubuh dan darah Yesus sebagai suatu pengakuan kami akan kematian Yesus di kayu salib, yang telah menyelamatkan kehidupan kami yang telah jatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan ini untuk bisa menikmati tubuh dan darah. Kiranya Tuhan Yesus, keselamatan itu menjadi bagian kami Tuhan, yang Tuhan tersediakan bagi kami setiap orang-orang percaya dan yang sungguh-sungguh mengikut Kristus, menjadi murid Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati firman-Mu yang telah tertaburkan bagi kami, kiranya ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, buat seluruh para pelayan telah mengambil bagian hari ini, mulai dari usher, singer, worship leader, pemain musik, infokus, pendoa, kolektan, lebih-lebih hamba-Mu yang telah Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu jemaat ke firman. Berkati kami semuanya Tuhan. Kiranya pelayanan kami hari ini menjadi pelayanan yang berbau harum di hadapan Tuhan, naik berupa wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan. Jika dalam pelayanan kami ini banyak hal yang tidak disukai oleh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kiranya pada hari-hari yang akan datang dalam pelayanan kami melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, Bapak Pendeta yang sekarang ini sedang mengalami kurang sehat badan, sedang sakit. Tuhan Yesus, apapun penyakit yang
dialami oleh hamba-Mu saat ini. Apapun penyakit yang ada di tubuhnya saat ini yang mengganggu kesehatannya, kami berdoa kiranya melalui bilu-bilu Yesus lewat darah-Mu Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau angkat penyakitnya, pulihkan kesehatan dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Berdoa juga Tuhan Yesus buat seluruh sidang jemaat yang hadir pada hari ini. Berkati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tidak ada satu pun yang terluputkan daripada berkat Tuhan. Kami pulang dari tempat ini dengan membawa berkat-berkat dan sukacita daripada Tuhan. Kami boleh bertemu dengan keluarga kami di rumah. Kami boleh sampai di rumah kami dengan selamat, dengan sukacita. Khususnya kami berdoa hari ini Tuhan, buat hamba-Mu, Bapak kami, Bapak Lambo Siahaan, dan Ibu beserta anak-anak yang telah bergabung dalam pelayanan kami di tempat ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menambahkan berkat-Mu kepada hamba-Mu ini Bapak. Berkati keluarganya, berkati istri, berkati anak-anak, berkati pekerjaannya, berkati usahanya. Kiranya melalui pekerjaan-pekerjaan dan keluarga Engkau berikan Tuhan, dia boleh menikmati berkat Tuhan, dia boleh menikmati anugerah Tuhan, dan Engkau akan membesarkan dia di tengah-tengah bangsa ini. Engkau menjadikan dia menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dimanapun tanah dia injak, tanah itu menjadi subur. Dia semakin maju, bukan semakin mundur. Dia semakin naik, bukan semakin turun. Dia menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan dimanapun dia berada Tuhan Yesus, lewat karisma Tuhan, lewat wibawa Tuhan yang ada padanya, dia boleh menjadi saksi, menjadi panutan dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak yang telah Kau percayakan. Kiranya anak yang telah Kau percayakan kepadanya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, memiliki masa depan yang penuh berkat. Mereka mulai menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Suatu saat Engkau memakai mereka menjadi anak-anak yang berguna di tengah-tengah bangsa ini dan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat seluruh anak-anak kami di tempat ini, mulai daripada anak-anak anak pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak kecil. Tuhan, kami serahkan di tangan-Mu. Siapapun Tuhan, tidak ada satu pun yang terlewatkan di mata Tuhan. Engkau berkati mereka. Jadi kalau anak-anak yang dikembangkan di tempat ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak memiliki masa depan yang penuh berkat, pendidikan, pekerjaan, sampai pasangan hidup, Tuhan sediakan yang terbaik buat mereka. Dan pada masanya nanti Tuhan, Engkau jadikan mereka menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa dan negeri ini Tuhan, yang boleh mengambil kendali kepemimpinan negeri ini, menjadi membawa negeri ini menjadi negeri yang diberkati, negeri yang takut akan Tuhan, negeri yang hormat dan mengagungkan Tuhan dan mengakui kedaulatan Tuhan. Itulah kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan, berikan berkat-Mu yang melimpah bagi mereka. Berkati tangan-tangan mereka Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini juga pelayan di tempat ini semakin diberkati. Pelayanan di tempat ini semakin berjalan dengan baik. Dan kiranya Tuhan Yesus melalui berkat-berkat ini, persembahan ini, maka semua juga jiwa-jiwa di sini diberkati Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati keluarga mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan yang belum bisa memberikan, tetap Engkau berkati Tuhan. Bukakan pintu berkat bagi mereka, sehingga pada masa-masa yang akan datang mereka boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negeri kami Tuhan, mulai dari pemimpin tertinggi kami, legislatif, yudikatif, eksaminatif, eksekutif, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, lurah, sampai kepada RW, RT, dan pemimpin-pemimpin di bawahnya. Engkau berkati Tuhan, agar kiranya pemimpin masa kami boleh menjalankan pemerintahan ini dengan hormat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan pujian buat Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan dengan sukacita.
kita bersuka. Hari ini hari yang telah diberikan Tuhan, mari kita bersuka. Tidak Tuhan, bersuka. Tidak Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka cita bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah, oh bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka cita bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka cita sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Puji Tuhan. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, untuk menguatkan kita, meneguhkan kita untuk lebih lagi bagaimana ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi murid Kristus, maka jalan kita nggak mudah. Tapi Tuhan memang nggak pernah janji jalan kita selalu rata, jalan kita selalu dipenuhi dengan bunga-bunga atau selalu ada pelangi. Tapi percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita gitu ya. Jadi apapun yang harus kita hadapi ketika kita mengikut Kristus, maka ada berkat di kemudian hari, karena pelangi itu datangnya setelah hujan gitu ya. Terima kasih untuk hambanya dan terima kasih untuk para jemaat yang sudah hadir di tempat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih, selamat datang untuk Bapak Lakuk dan Ibu sekeluarga ya. Jadi kita sama-sama beribadah di tempat ini. Saya mau mengutip lagu sekolah minggu. Jadi kami tidak peduli kamu jelek atau cakep, kamu kaya atau miskin, yang kami tahu bahwa Tuhan Yesus sayang kita semua. Gitu. Jadi mudah-mudahan di kedepannya kita boleh sama-sama untuk terus sama-sama bisa berjemaat di tempat ini, sama-sama untuk memuji Tuhan di tempat ini lebih lagi gitu ya. Lalu terima kasih juga untuk para pelayan yang hari ini sudah melayani, dari WL, singer, pemain musik, operator monitor, juga operator kamera di belakang, lalu kolektan juga usher. Terima kasih untuk semua pelayanannya hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan membalas berlipat kali ganda. Lalu ibadah setengah minggu kita hari Jumat di tempat ini jam 7:30 malam. Jadi silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dapat menyempatkan untuk hadir. Kita ada ibadah di tengah minggu di hari Jumat. Ibadah tanggal 8 hari Jumat 8 November akan dilayani, worship leader akan dilayani oleh Ibu Gembala. Lalu operator monitornya dilayani oleh Saudara Ras, kolektornya oleh Saudara Ente. Lalu firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Joy Gea. Ini debut ya? Debut ya? Atau udah pernah sebelumnya? Ini perdana ya? Ini perdana ya? Berarti debut nih. Debut sebagai mahasiswa. Kita boleh sama-sama mendengarkan. Saya mungkin akan datang lebih cepat ya hari Jumat ya. Saya mau dengerin soalnya. Tapi ini lagunya harus pendek. Dirapiin lah, mungkin dirapiin. Ini apa kereta progresif loh. Oke, jadi silakan Evangelis Joy Gea yang mempersiapkan di hari Jumat
ibadah tengah minggu kita ya. Lalu musik dilayani oleh saudara Dasman. Lalu oke, saya buka dulu. Oke, lalu hari Sabtu kita ada ibadah youth di tempat ini jam 7 malam. Jadi silakan adik-adik remaja, adik-adik pemuda boleh hadir sama-sama berkumpul beribadah di tempat ini hari Sabtu jam 7 malam. Tanggal 9 November nanti worship leader dilayani oleh saudara Joy di ibadah youth. Lalu firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta PR Hareva, pembinanya. Lalu musik dilayani oleh saudara Devan. Jadi silakan Devan untuk mempersiapkan diri untuk hari Sabtu. Lalu kolektan dilayani oleh saudara Ras. Lalu keterangannya pembinaan iman. Jadi silakan buat teman-teman youth, remaja, pemuda mempersiapkan apa yang mau ditanyakan. Jangan ntar pas sudah ini, yuk silakan siapa yang mau nanya. Gak ada, diem semua. Jadi silakan yang kemarin katanya, oh ya kemarin ada yang mau tanya tapi lupa. Nah makanya dicatat dari sekarang. Jadi pas nanti di ibadahnya langsung tuh bisa ditanyain gitu ya. Jadi kita bisa mengalir, bisa langsung nanya. Jadi nggak perlu jeda-jeda karena bingung mau nanya apa gitu ya. Lalu untuk hari Sabtu juga ada latihan. Jadi untuk yang worship leader di hari Minggu silakan mempersiapkan lagunya, dikirimkan maksimal hari Jumat ya, jangan sampai lebih, jangan sampai Jumat malam. Oke. Ini lagi kebanjiran job kayaknya. Jadi di hari Minggu worship leader tanggal 10 November juga dilayani oleh saudara Joy. Joy lagi kebanjiran job nih kayaknya. Jadi kiranya berkat melimpah-limpah ya. Amin. Oke, jadi worship leader dilayani oleh saudara Joy di hari Minggu. Lalu singer dilayani oleh Dasman. Singer dilayani oleh saudara Dasman dan saudara Ray. Lalu Asher dilayani oleh keluarga pendeta PR Hareva. Lalu Infokus dilayani oleh saudara Devan. Lalu kolektan oleh Ras. Lalu firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Guru BGA. Lalu musik akan dilayani oleh saudara Dedi. Lalu doa persembahan oleh saya sendiri. Nanti doa penyerahan oleh Ibu Gembala. Lalu keterangannya adalah testimoni Sunday. Jadi silakan mau bersaksi, mau bercerita, silakan tempatnya di minggu depan untuk menceritakan kebaikan Tuhan atau bagaimana perjumpaan dengan Tuhan dan sebagainya ya, gitu. Lalu pengumuman berikutnya kita akan mengadakan Natal tanggal 22 Desember gitu. Jadi silakan kemarin panitia yang sudah mengumpulkan janji iman. Jadi silakan dikumpulkan, boleh dicicil kalau misalkan baru ada uangnya segini, cicil dulu nggak apa-apa. Bisa dikumpulkan ke siapa? Ke Dedi Bendahara. Nah, mengingat Dedi ini agak kesulitan untuk datang, jadi mungkin bisa dipersiapkan satu lagi. Jadi kalau pas Dedinya lagi nggak ada, bisa dikasih ke siapa yang selalu standby di sini, gitu ya. Jadi nanti silakan bisa dikasih ke panitia atau bisa ke Joy juga dikumpulkannya. Jadi supaya persiapan kita juga lebih semangat lagi. Lalu para pelayan juga bisa mempersiapkan diri supaya di tanggal 22 kita boleh mempersembahkan, memberikan ibadah yang terbaik gitu ya, bukan hanya untuk kita tapi benar-benar untuk Tuhan. Karena untuk presiden aja kita harus rapi, ada protokol dan segala macamnya. Otomatis untuk Tuhan kita harus memberikan yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi mari kita persiapkan dengan baik, mari kita bersemangat, jangan cuma Natal gitu doang, enggak. Tapi kita mempersiapkan kedatangan Tuhan, bukan mempersiapkan kedatangan Tuhan, memperingati hari kelahiran Tuhan, ulang tahun Tuhan. Jadi
mari kita berikan yang terbaik gitu ya. Lalu setelah ini kita ada ibadah Youth Sektor 8 di Bukit Zaitun jam 2 ya? Jam 3, oke. Jam 3 di sana, jadi teman-teman youth mempersiapkan dirinya. Setelah ini kita bisa langsung berangkat ke sana sama-sama ya, karena ini ibadah terakhir ya, ibadah terakhir di tahun ini. Karena setelah itu nanti ada persiapan Natal sektor juga, sektor apa Jabodetabek? Natal Jabodetabek ya, Natal Youth Jabodetabek. Jadi mari kita datang karena ini ibadah Youth Sektor 8 yang terakhir di tahun ini. Jadi sama-sama mari kita berkumpul sama-sama. Kebetulan juga yang melayani hari ini adalah Bapak Pendeta kita PNH Reva di sana. Jadi mari kita doakan supaya beliau kuat nanti siang gitu. Jadi dia masih istirahat sekarang ini supaya pelayanannya juga nanti dilancarkan gitu ya. Saya rasa itu aja, ada teman. Lalu minggu depan kita juga ada ibadah kaum wanita, kaum ibu sektor 8 di Jatimulya. Jadi ibu-ibu boleh kita datang berkumpul minggu depan setelah ibadah berangkat gitu ya. Gitu aja. Ada lagi? Ya nanti kami sangat senang sekali ya di tempat ini sudah ada anak-anak gitu, karena kebetulan di sini anak-anaknya tuh cuma si Peniel doang sama Devan udah mulai remaja. Yang lain udah remaja semua. Jadi kami cukup senang sekali ada anak-anak kecil di tempat ini. Kita akan mempersiapkan mungkin kalau ada lagi ibadah sekolah minggu gitu ya. Jadi boleh diajak saudara-saudaranya, adik-adiknya, teman-temannya yang punya anak kecil, biar kita sama-sama untuk memuji Tuhan di setiap umurnya gitu ya. Saya rasa itu aja. Ada lagi mungkin dari ini? Udah ya? Oke. Kita akan memberikan persembahan yang berikutnya, bersalam-salaman untuk memberkati hambanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Saya yakin bahwa kita semua di tempat ini diberkati melalui firman Tuhan, diberkati melalui peribadatan kita oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terus bersukacita. Sukacita jangan sampai di sini saja, tetapi kita mau keluar. Oleh sebab itu, kita juga akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama dengan hamba Tuhan dan kita akan memberikan persembahan yang ketiga. Mari kita berpujian bagi Tuhan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus
Yesus Nasonando hitam Terima kasih Yesus Nasonando hitam Nasonando sangere Terima kasih Yesus Nasonando hitam. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.